Panggilan seorang pelayan dimulai dengan kesadaran perlunya untuk menambah kecakapan, pengetahuan akan firman Allah, pengetahuan tentang segala sesuatu yang dituliskan yang sesuai dengan apa yang diilhamkan oleh Allah. Kita akan menyaksikan perhitungan pemungutan suara untuk pemilihan presbiter atau penatua diaken dalam gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB di aliran Protestan ya teman-teman. Yang akan dipilih adalah penatua dan diaken. Ini lokasi pemilihan ini berada di Jemaat GPIB Mamase, Sudiang ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang apa yang disebut dengan panggilan pelayanan di dalam kehidupan penata layanan gereja. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita bicara tentang panggilan pelayanan, sesungguhnya yang dimaksud dengan pelayanan itu adalah sesuatu yang merupakan aktivitas kita dalam rangka mempersembahkan diri kita, mempersembahkan hidup kita untuk turut mengambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus dalam rangka membangun persekutuan atau tubuh Kristus. Banyak orang yang selalu berpikir bahwa pekerjaan pelayanan itu adalah pekerjaan yang indah, ya. Jadi pekerjaan yang sungguh-sungguh merupakan satu hal yang didambakan oleh banyak orang untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Tapi sejatinya kita perlu berpikir bahwa soal pelayanan itu bukanlah hanya di bidang di bagian yang disebut dengan presbiter atau penatua diaken atau bahkan pendeta. Ya, Tuhan menghendaki kita untuk melayani Dia berdasarkan karunia masing-masing. Ya, untuk itulah mengapa kemudian karunia itu diberikan kepada kita supaya kita bisa menggunakan karunia itu untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang ada. Ya, jadi teman-teman berbicara tentang soal pelayanan, setiap orang ya perlu merespon atau menjawab panggilan Tuhan dalam pelayanan. Gereja itu adalah berkat sorga. Ya. Jadi kita harus memahami gereja dan umat itu merupakan pemberian anugerah dari Tuhan untuk kita mengalami berkat-berkat yang tidak bisa kita alami dalam perkumpulan-perkumpulan seperti layaknya perkumpulan-perkumpulan di luar sana. Jadi jemaat Tuhan itu, gereja Tuhan itu adalah berkat yang harus dinikmati oleh jemaat. Ya, jadi sekali lagi berbicara tentang pemilihan presbiter atau penatua diaken itu merupakan sesuatu yang terdokumentasi atau boleh dikatakan alkitabiah. Alkitabiah artinya ditulis di dalam Alkitab. Jadi apa yang diselenggarakan oleh gereja dengan pemilihan pelayanan seperti ini itu didasarkan pada pemberitaan-pemberitaan firman yang tertulis di dalam Alkitab atau narasi teks kitab suci. Jadi apa yang kita lakukan ini bukan merupakan karya cipta atau pikiran manusia, tetapi sesuatu yang dianugerahkan oleh Roh Kudus. Ya, jadi teman-teman, ketika pelayanan itu, panggilan pelayanan itu dijawab dengan pemilihan seperti ini, seringkali banyak orang yang merasa tidak layak ya, sehingga undur dari pemilihan itu. Sesungguhnya saya ingin mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan dirinya layak untuk menjadi seorang pelayan di hadapan Tuhan. Kita semua secara pribadi itu dilayakkan oleh Tuhan. Ya. Jadi tidak ada di antara kita yang kemudian maju karena dianggap suci, dianggap saleh, dianggap benar. Dan sementara yang lain mengatakan aku ini kotor, aku ini bersalah, aku ini berdosa, aku tidak layak dan sebagainya. Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah itu sungguh-sungguh telah mengambil bagian untuk menyucikan kita, membuat kita kudus kembali untuk layak menjadi pelayan-pelayan Tuhan di rumahnya. Ya, menjadi seorang pelayan Tuhan itu bukanlah suatu pilihan yang sekedarnya saja, sebab Tuhan ingin kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang ingin Dia kerjakan. Jadi setiap pelayan yang dipanggil tidak pernah melakukan atau mengerjakan agenda pribadinya. Dia selalu harus mencari tahu apa yang ingin Tuhan lakukan bagi jemaatnya. Karena itu setiap mereka yang terpilih menjadi seorang pelayan, apakah itu sebagai penatua atau diaken, dia wajib untuk mengenal Allah lebih dekat, mengenal pikiran-pikiran Allah, mengenal jalan-jalan Allah, mengenal kehendaknya. Dengan demikian, dia sungguh-sungguh akan menjadi seorang pelayan Tuhan dan bukan untuk pelayan dirinya. Ya, jadi teman-teman,
arti penting dari pemilihan pelayan Tuhan atau presbiter, penatua dan diaken, di dalam kitab Yeremia pasal yang ketiga ayat 15 dikatakan, aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang aku sukai. Mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Artinya apa? Bahwa setiap gembala yang harus yang dipilih, dia harus betul-betul menjadi orang yang gemar untuk belajar, gemar untuk mencari hikmat Allah, gemar untuk memahami apa yang Tuhan ingin ia kerjakan dalam hidup ini. Setiap pelayan Tuhan yang berhenti belajar sesungguhnya sedang mempertaruhkan nasib warga jemaat. Karena itu panggilan seorang pelayan dimulai dengan kesadaran perlunya untuk menambah kecakapan, pengetahuan akan firman Allah, pengetahuan tentang segala sesuatu yang dituliskan yang sesuai dengan apa yang diilhamkan oleh Allah.